banyak yang mengakui bahwa kinerja KDM itu memang dirasakan oleh rakyat. Kalau misal konten Kang Deddy Mulyadi itu hanya sebatas konten gitu ya, apa yang ditayangkannya itu hanya sebatas konten, ya tentunya kita tidak akan melihat aksi demo kan? Roll action. Seperti inilah keadaan Jawa Barat. Gunung-gunung dirusak, tanah-tanah digusur. Cut. Kau yang cemana? Sing kemana saha? Pak Deddy. Pak Deddy. Faktanya dari Januari sampai bulan Maret 2025, warga Kapuk Cengkareng masih ngeluh soal sampah. Karena masih Yang lebih baik itu adalah hidup merdeka tanpa wanita untuk ngurus rakyat semesta. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Wow, ini perlu dicatat ya bahwa Kang Deddy Mulyadi memiliki keinginan gitu ya agar mimpi Jawa Barat gitu ya bisa terwujud dalam 5 tahun. Bisa terwujud dalam 5 tahun. Kalau sudah terwujud dalam 5 tahun kira-kira apa ya? Kalau kamu nggak suka sama KDM, ya jangan gitu juga. Nggak apa-apa pencitraan, yang penting kerjanya bener. Oke, jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen 62. Di kesempatan ini kita akan membahas kembali mengenai isu-isu yang sedang viral di media sosial ya. Masih dari Jawa Barat ya. Kita akan membahas lagi salah seorang tokoh yang sangat terkenal sekarang gitu ya. Siapa lagi kalau bukan sosok Gubernur Jawa Barat KDM Bapak Ing Kang Deddy Mulyadi. Ada kabar apa saja nih dari Jawa Barat? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya yuk. Let's go. Banyak yang mengakui bahwa kinerja KDM itu memang dirasakan oleh rakyat. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dia lakukan yang selama ini jarang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya kan. Kita lihat salah satunya misalnya ketika KDM itu begitu gencar menormalisasi kali. Ada di Karawang, di Bekasi. Kasih juga yang menjadi penyebab banjir besar itu. Dan itu katanya belakangan ini di Pesanggerahan. Wow. Meskipun itu yang melakukan Pemkot Depok, tidak lepas juga dari andil KDM. Betul. Kemudian juga jalan-jalan baik itu di perkotaan maupun di desa-desa, di pelosok-pelosok, itu juga kalau di media sosial itu kan cukup banyak yang sudah kelihatan dibangun atau diperbaiki. Terbukti. Kan beberapa tempat wisata yang selama ini dikenal semrawut itu juga ditertibkan, seperti di Puncak, Betul. seperti di Ciater, jalan betul-betul dipercantik. Kemudian juga soal lingkungan, itu kan juga beberapa kali KDM juga menegaskan keberpihakannya terhadap lingkungan yang selama ini cukup diabaikan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Betul. Jadi kinerja-kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat, saya pikir punya andil besar dalam mengatrol baik tingkat popularitas maupun tingkat elektabilitas KDM. Dan menurut saya KDM itu punya dua keuntungan yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh potensial lainnya. Apa tuh? Pertama, dia sudah sangat eksis di media sosial sebelum menjadi gubernur, ketika menjadi bupati Purwakarta pun dia sudah sangat eksis dan pengikutnya juga tidak kaleng-kaleng, tidak sedikit, sangat banyak. 24 juta lebih. Dan yang kedua, dia punya keistimewaan, dia bisa membuat kebijakan dan punya kewenangan untuk melakukan eksekusi kebijakan. Dan kalau kita ingat nih beberapa waktu yang lalu kan Kang Deddy Mulyadi membongkar gitu ya wisata yang ada di Bogor itu gitu ya, dan sampai membuat heboh sangat luar biasa ya, karena ini termasuk bukan pekerjaan yang biasa, ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan juga nih kalau misal konten Kang Deddy Mulyadi itu hanya sebatas konten gitu ya, apa yang ditayangkannya itu hanya sebatas konten, ya tentunya kita tidak akan melihat aksi demo kan. Paham tidak? Kenapa ada aksi demo? Ya beberapa waktu yang lalu kan ada aksi demo terkait tambang, ada aksi demo terkait studi tour, ada aksi demo apa lagi ya? Ya justru itu malah dengan adanya aksi demo itu, kalau menurut saya ada yang Kang Deddy lakukan gitu ya. Paham nggak? Paham nggak? Kalau Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan apa-apa, ya mungkin tidak akan ada aksi demo itu. Tidak akan ada aksi demo terkait tambang, tidak akan ada aksi demo terkait studi tour. Ya karena tidak ada yang Kang Deddy lakukan gitu. Paham? Itu logika saya seperti itu.
Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya ya, di mana ada salah satu apa ya nih, nggak tahu gitu ya, pemain sinetron atau apa gitu ya. Kita lihat saja di videonya yuk. Kamera, roll. Action. Seperti inilah keadaan Jawa Barat. Gunung-gunung dirusak, tanah-tanah digusur. Cut. Kau yang cemana? Betul jauh. Bener dong. Betul sedikit. Gunung-gunung banyak dirusak. Pohonan banyak ditebang. Dan tanah-tanah banyak digusur. Ekspresi lo, ekspresi. Yang betul lah. Gila lo, bertanya bioskop nih. Bodoh kali lo ya. Cabut lo. Gak butuh aku tadi. Gak butuh. Apa anda percaya gitu ya kalau Kang Deddy Mulyadi sampai merusak pohon, membuat gunung gundul, menebang pohon, pokoknya seperti itulah. Yang padahal nih justru malah ya beberapa waktu yang lalu juga gitu ya, kita bisa melihat nih seperti yang terjadi di Bogor gitu ya, bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengerahkan warga ya untuk menanami pohon. Wow, berapa ribu itu yang ditanami? Bukan hanya di sana, hampir di tiap tempat yang Kang Deddy rasa di sini harus ditanami pohon, ini harus ditanami pohon. Di Kuningan pun sama seperti itu ya, beberapa waktu yang lalu kan ada tuh yang ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak mendadak gitu ya. Masih ingat nggak? Nanti buat teman-teman boleh lihat di kontennya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ada saat Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak mendadak nih ke Kabupaten Kuningan, dan di sana Kang Deddy Mulyadi meminta kepada warga untuk menanami tempat itu dengan pohon kembali. Jadi apakah Anda percaya gitu ya kalau Kang Deddy Mulyadi sampai mau menebang pohon, membuat gunung gundul? Kayaknya susah gitu ya, susah untuk dipercaya itu ya kalau Kang Deddy Mulyadi membuat kerusakan itu. Aduh. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya yuk. Kayak anak bangsa cing bapeng. Oh, Pak Deddy. Pak Deddy. Cing ben kemana saha? Pak Deddy. Pak Deddy. Pak Deddy. Padahal studi tour itu kan dihapus gitu ya sama Kang Deddy Mulyadi. Harusnya nih kalau mereka misal tidak terima studi tour dihapus sama Kang Deddy Mulyadi, harusnya mah mereka itu jangan sampai menggemari Pak Deddy gitu ya. Ini harusnya ini menurut saya gitu ya. Kenapa mereka sampai menjadikan sosok Pak Deddy itu sebagai idola mereka? Ada yang tahu kenapa? Rupanya ada pengamat politik pengecut nih. Wow. Kalau masih kurang keberanian, jangan banyak bacot, Bu. Ada pemimpin yang hampir setiap hari muncul memeluk rakyat miskin, memeluk nenek-nenek tua, masuk ke ganggang sempit, turun ke sungai, naik ke atap rumah warga, terus semua itu direkam oleh kamera dan memenuhi media sosial. Di tempat lain ada pemimpin yang justru jarang kelihatan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih berpihak kepada wong cilik? Yang rajin difoto bareng rakyat miskin, atau yang diam-diam bikin program yang benar-benar bisa mengubah hidup mereka? Ini hampir nggak pernah kita lihat melakukan aksi dramatis memeluk warga kurang mampu demi kamera. Kita juga jarang melihat dia sengaja turun ke lapangan cuma buat menghasilkan foto yang menarik perhatian publik. Tampaknya percaya kalau kemiskinan terlalu serius buat dijadikan panggung politik. Kemiskinan nggak bisa diselesaikan lewat pencitraan. Kemiskinan cuma bisa diatasi lewat kebijakan yang tepat, program yang berkelanjutan, juga birokrasi yang benar-benar bekerja. Bu, kalau memang berani sebut saja namanya, karena meskipun Ibu nggak sebut nama, pada akhirnya komentar di bawah itu dipenuhi dengan nama KDM, Bu. Ya, tolong didengarkan. Katanya ada gubernur yang nggak butuh pencitraan, cukup cenah kerja diam-diam dengan data. Data. Ajar genteng kemiskinan itu terlalu serius untuk dijadikan panggung. Kedengarannya keren ya, teknokratis katanya. Mari kita adu data, jangan adu jargon, nggak penting. Ibu puji gubernur Jakarta, oke. Ibu orang Jakarta kan? Bu, jangan lupa APBD Jakarta itu 91,86 triliun. Wow. Buat ngurus 464.000 orang miskin. Eta duit bunya per orang miskin nanti sangat paling gede, sangat paling besar se-Indonesia. Sementara APBD Jabar cuma 30 triliun. Buat ngurus 3,65 juta Wow. miskin, sekitar 7,2%. Jadi lamun persenannya kemiskinan Jakarta lebih rendah. Eta mah lain prestasi, Bu. Itu memang sudah dari sonohnya. Ibu bilang sistem bekerja. Serius nanya sistem anu mana, Ibu? RDF Lendorotan buat olah 7.500 ton sampah. Nu aya di Jakarta eta teh masih keneh molor. Terus pengendalian banjir masuk program yang sulit diimplementasi. Faktanya dari Januari sampai bulan Maret 2025, warga Kapuk Cengkareng masih ngeluh soal sampah. Karena masih menggunung pasca banjir. Fokus APBD 2020 genep wae, sih kene urusan sampah jeung banjir. Berarti 1 tahun kemarin gagal dong, Bu. Sekarang bandingin sama yang Ibu sindir tanpa menyebut nama karena pengecut.
yang peluk nenek-nenek itu yang turun ke gorong-gorong. BPS mencatat ekonomi Jawa Barat triwulan 3 2025 tumbuh 5,20%. Di atas nasional 5,4%. Triwulan 1 dan 2 juga di atas nasional, Bu. Penduduk miskinnya turun 3,65 juta. Wow. IPM Jabar naik jadi 75,90. Jadi yang Ibu sindir bekerja dengan kamera, tapi pertumbuhan ekonominya di atas nasional. Wow. Yang satu kerja diam-diam katanya dengan data, tapi sampah dan banjirnya masih itu-itu aja. Jadi Ibu kalau pesan nasi setengah jangan sok-sokan jadi pengamat. Terus kalau mau ya sindir KDM atau kritik KDM, sebut saja namanya Kang Deddy Mulyadi, simpel kok. Jangan lempar framing di mana ada pemimpin suka peluk nenek-nenek, suka turun ke gorong-gorong, tidak ada keberanian, diam dong. Ain apal, Ibu tuh cuma cari aman. Kalau ada yang nyerang, pasti jawabannya, kenapa harus lapar? Kan saya nggak sebut KDM. Nah, kira-kira teman-teman mata netizen 62 tahu nggak siapa yang dimaksud oleh si Mbak tadi gitu ya? Si Mbak yang tadi, bukan si Mbak yang ini nih. Si Mbak yang tadi gitu ya. Apakah yang dimaksudnya itu adalah Kang Deddy Mulyadi? Atau ada yang lain? Ada nggak? Coba nih kasih tahu dong kepada kita. Barangkali ada gitu ya selain Kang Deddy Mulyadi. Buat yang tahu, coba dong tulis di kolom komentar siapa gitu ya. Orang yang bertuhan secara sempurna tidak akan pernah lagi mengenal obat dan tidak akan lagi mengenal dokter. Kalau jangan pernah sakit, jagalah makanan, jagalah gerak tubuh, jagalah pikiran agar tidak depresi. Caranya adalah hidup harus bahagia. Lebih baik punya uang yang cukup, kekuasaan yang luas, istri yang cantik, tapi hidup bahagia. Dan Benar. udah nggak punya uang, ditagih pinjol, punya main judo, istrinya cerewet, galak, sakit. Tapi yang lebih baik itu adalah hidup merdeka tanpa wanita untuk ngurus rakyat semesta. Mau bergerak komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wow. Langkah dan gerakan Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin Jawa Barat semakin hari semakin menyita perhatian masyarakat Indonesia. Nama Kang Deddy bukan hanya sebagai dikenal, tetapi perlahan-lahan mulai menjadi pembicaraan di tingkat nasional. Kebijakannya, aksinya, dan keberaniannya turun langsung melihat persoalan rakyat membuat banyak orang menilai bahwa sosok seperti inilah yang selama ini mereka rindukan dari seorang pemimpin. Dan menariknya, bukan hanya masyarakat Jawa Barat saja yang merasakan dampaknya. Dari berbagai daerah di Indonesia, mulai muncul suara yang mengatakan, andai memimpin pemimpin di daerah kami seperti Kang Deddy Mulyadi. Jawa Barat seolah menjadi daerah yang membuat banyak masyarakat di luar Jawa Barat merasa iri. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena mereka melihat seorang pemimpin yang dianggap mau turun tangan, mau bekerja, dan mau menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Tak heran jika kemudian muncul pertanyaan yang semakin berani. Benarkah level Kang Deddy sudah terlalu besar jika hanya menjadi gubernur? Ada yang mengatakan sudah waktunya Kang Deddy melangkah ke panggung yang lebih besar, memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu soal masa depan adalah kehendak Tuhan dan keputusan rakyat. Tetapi satu hal yang pasti, ketika nama seorang pemimpin mulai dibicarakan dari Sabang sampai Merauke, berarti ada satu yang sedang tumbuh di hati masyarakat. Menurut kalian, apakah Kang Deddy Mulyadi layak menjadi pemimpin Indonesia di masa depan? Yuk, tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, follow, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang ikut menyampaikan pendapatnya. Salam. Buat teman-teman mata netizen 62 dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, silahkan buat Anda yang memiliki pendapat kalau Kang Deddy Mulyadi itu layak mencalonkan atau mungkin dicalonkan atau mungkin maju ke RI 1, coba tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke salah satu pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa nih. Bahkan pidato ini sampai apa ya? Sampai di, ya udah pokoknya kita lihat aja nih. Pokoknya ini pidato luar biasa sekali nih. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salat Enarto akati ilmuri. Angkia menarik jawab kerajaan jangan mati. Anti punya ekonomi merapi. Kekeroka yang manuk kerajaan. Opat kapito kalau lapabahanin. Hancur karena persatuan rakyat Indonesia. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh,
Samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Wow, ini kira-kira menurut teman-teman Mata Netizen 62 ada persamaan nggak nih dari pidato atau cara berpidatonya kedua tokoh ini ya? Kalau saya lihat nih di sini gitu ya, bagaimana Bapak Presiden pertama kita itu Bapak Soekarno gitu ya berpidato tanpa teks, bener nggak ya? Bener nggak? Dan kita juga melihat nih bagaimana Kang Deddy Mulyadi berpidatonya tanpa Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Kang Dorna kembali kritik Kang Deddy Mulyadi seperti tong kosong nyaring bunyi. Seperti apa kritikan yang asbun itu yang kemudian dijawab tuntas oleh Kang Deddy Mulyadi? Mari kita saksikan. Jawa Barat dalam bahaya anggaran. Jawa Barat baru setengah tahun sudah defisit 5,7 triliun. Ini paling mengerikan, tidak pernah ada sejarahnya di Jawa Barat. Defisit anggaran dalam setengah tahun 5,7 triliun. Ini gubernur cuma omong-omong di konten seperti benar, padahal kinerjanya jeblok. Ada pengurangan memang di Jawa Barat hari ini. Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya kuasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Wow, ini perlu dicatat ya bahwa Kang Deddy Mulyadi memiliki keinginan gitu ya agar mimpi Jawa Barat gitu ya bisa terwujud dalam 5 tahun. Bisa terwujud dalam 5 tahun. Kalau sudah terwujud dalam 5 tahun kira-kira apa ya? Tapi ya kita doakan saja gitu ya, mudah-mudahan mimpi-mimpi warga Jawa Barat ini yang mungkin sedang diusahakan oleh Kang Deddy Mulyadi, sedang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan benar-benar Jawa Barat ini menjadi provinsi yang istimewa. Amin. Ya, oke, kita lanjutkan dulu nih videonya ya. Jadi Kang Dorna ini atau Dodi Permana nama lengkapnya sering memang asbun di media sosial dalam mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ya bagaimana ia tidak asbun? Dia mengomentari bahwa sungguh bahaya di Jawa Barat karena baru setengah tahun sudah defisit 5 triliunan. Justru kritikannya ini harus dijadikan pujian kepada gubernurnya karena banyak pemerintah yang lalu-lalu sudah habis tahun anggarannya masih ada dan dikembalikan kepada pusat, artinya diambil oleh negara kembali karena ia tidak bisa menyalurkan anggaran itu untuk dibelanjakan kepada masyarakatnya. Dan itu menandakan Bang Dorna bahwa saking masifnya pembangunan di Jawa Barat hingga anggarannya defisit, anggaran yang ada telah habis dibelanjakan kepada masyarakat Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi itu setiap belanja, setiap pembangunan 0 rupiahnya pun diumumkan di media sosialnya, itu di Bapenda maupun di Facebook dan Instagram Kang Deddy Mulyadi. Jadi dana-dana ini kan tidak diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, melainkan dibelanjakan kepada masyarakatnya, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Harusnya bangga karena Kang Deddy Mulyadi begitu gercep bekerja untuk masyarakatnya. Sedih ya kita memiliki pemimpin yang pikirannya itu dangkal seperti ini lagi. Ada keberpihakan terhadap kelompok perempuan. Ini cermin dan menjadi jawaban mengapa tingkat kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Barat itu masih tinggi. Kita juga tahu bagaimana pelecehan verbal itu dinormalisasi. Ini loh Mbak, kamu itu sejak awal pengen kelihatan cerdas, pengen kelihatan peduli terhadap perempuan, supaya kamu cerdasnya kelihatan, kepedulianmu kelihatan, maka kamu perlu nyenggol orang yang sudah populer, yaitu Bansos sama KDM. Kenapa? Karena orang awam lulusan SD sekalipun kalau nonton full videonya, mereka paham substansi daripada pernyataan KDM itu apa. Pemetaan
pencitraan yang seharusnya mencarikan solusinya, lalu penanggulangan jangan sampai hak-hak wanita Jawa Barat itu tidak terpenuhi. Itu substansinya. Anak lulusan SD pun Paham dari itu. Kenapa mereka bisa paham? Karena hati mereka bersih, tidak seperti Anda yang pengen kelihatan cerdas, justru pamer kebodohan. Mahasiswi baru Unpad bernama Dinara Alifi, Kinesia, menolak bantuan biaya kos yang ditawarkan. Mantap. Dan memilih meminta bantuan itu diberikan aja ke mahasiswi dari kampung yang lebih membutuhkan. Penolakan spontan di acara penerimaan mahasiswa baru Prabu di Stadion Jati Pajajaran, Jatinangor, Senin 10 Agustus itu dia sampaikan karena dia merasa dirinya masuk lewat jalur mandiri, masih mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya sendiri. Jarang banget ada yang berani nolak bantuan gubernur di depan umum. Padahal di acara yang sama, Deddy Mulyadi ini lagi royal-royalnya bagi bantuan teman-teman. Ada yang bantu ongkos 2 tahun, kuliah gratis selama 5 semester, sampai modal usaha 5 juta rupiah buat mahasiswa yang mau merintis usaha. Terus KDM-nya sendiri gimana nanggepin penolakan itu? Nah, jadi momen itu justru jadi sorotan positif sebenarnya. Dan di forum yang sama, dia juga mengusulkan batas gaji orang tua penerima KIP kuliah itu dinaikkan jadi di bawah 10 juta rupiah aja, biar lebih banyak mahasiswa yang tertolong. Kalian udah dengar belum? Ada yang nyinyirin KDM, katanya pencitraan, terus apa, syuting lah dan bikin konten lah dan sebagainya. Nih, denger ya kalian semua. Dengar. Orang banyak gak suka sama dia, oke? Karena apa? Karena banyak sekali kasus-kasus yang di ke publik dan meresahkan kalian-kalian yang aneh, iya nggak sih? Lucu ya kalian ini. Aduh, kalau kamu nggak suka sama KDM, ya jangan gitu juga. Nggak apa-apa pencitraan, yang penting kerjanya bener, ya kan? Bener nggak guys? Kalau saya mau bikin konten kayak mau apa kayak, yang penting jalannya lurus dan itu tujuannya untuk kebaikan, itu yang bener. Kalau kita juga mau jualan kayak mau apa, yang penting tujuannya bener, halal, gitu. Jangan sampai kalau kita melihat orang dengan pencitraannya, dengan kontennya dan sebagainya, tapi kerjaannya nggak benar. Seperti yang Gubernur Sono, ya kan? Itu hanya mempublish sesaat saja untuk supaya orang-orang memuji dia. Kalau yang namanya mau berbuat baik, dibikin konten tapi konsisten untuk kemaslahatan orang banyak, itu baru benar. Apa-apa saya dukung KDM. Karena apa? Dia sekalipun pencitraan, kerjanya nyata di mata kita. Perubahan-perubahan yang signifikan. Terasa. Bener gak? Kalian-kalian ini yang mau menjatuhkan KDM, gue tahu lah. Ya nggak sih? Udah nggak usah banyak nyinyir. Yang penting kerjanya yang bener. Benerin tuh, jangan cuma ngoceh, protes melulu. Ya nggak guys? Udah KDM, apapun menurut Akang bagus, kok jalan terus, ya kan? Saya juga orang Bandung, ngerti kumaha carana gawe sing bener. Jangan pada ngoceh-ngoceh aja yang nggak bener, cuma mau menjatuhkan. Ada yang mau menggantikan KDM, saya yang nggak sudi. Oke? Salam Tira Gading. Bener nggak guys? Siapa yang setuju sama saya? Yuk, komen di sini. Bye. Tanpa kalian sadari, ya, makin dihujat, makin difitnah, makin dinyinyirin Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, makin harum namanya, ya, makin populer dan makin tinggi elektabilitasnya. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi melayani masyarakat, bukan ingin dilayani masyarakat. Ya kan? Bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan karena kepentingan partai, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena ambisi hawa nafsu, tetapi hanya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat, dan rakyat menilai itu. Kalau yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi saja nih yang terlihat gitu ya, yang diketahui gitu ya, diragukan, lalu bagaimana mungkin kita tidak ragu gitu ya dengan yang tidak terlihat oleh kita gitu ya kan? Kita makan menghukuminya yang nyata-nyata aja ya, pahkum bidawahir gitu ya. Menghukumi dengan yang tampak-tampak aja ya. Apa yang tampak ya itu yang kita hukumi, seperti itu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak melihatnya, ya bagaimana mungkin kita bisa meyakinkannya gitu ya? Bagaimana mungkin kita ya begitulah. Ngepaham nggak ya? Susah ngomongnya juga gitu ya.
Tapi saya yakin warga sudah paham, warga sudah mengerti, warga sudah cerdas gitu ya. Apa yang terlihat, apa yang dirasa, kalau memang itu masih diragukan, ya bagaimana mungkin kita tidak meragukan yang tidak kita lihat? Aduh, jadi tambah pusing juga nih ngomongnya. Aduh. Ya pada intinya mungkin kita mah sebagai warga pahkum bidzawahir aja, menghukumi yang nyata-nyata aja. Apa yang nyata, apa yang tampak, yaitu yang kita hukumi seperti itu. Paham gak ini? Oke, kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini, dan nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya saya doakan mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia, amin ya robbal alamin. Buat Anda semua yang ingin memberikan pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa pula di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel Mata Netizen 62. Karena di sini tentunya semua dilihat, semua dikomentari. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.